Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ari Prayoga dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Insya Allah pada pertemuan kita yang kedua, kita akan membahas beberapa tema sesuai dengan RPS. Sebelumnya, mata kuliah Pendidikan Pancasila ini adalah mata kuliah MKDU ya. Jadi mata kuliah dasar keuniversitasan. Dan ini disajikan di seluruh eh, prodi ataupun jurusan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk yang pertama, sesuai dengan RPS, kita akan membahas tentang fenomena ideologi di masyarakat Indonesia dewasa ini. Mengutip dari Bapak Presiden Joko Widodo, ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain Pancasila. Dan semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan budaya bangsa kita. Jadi permasalahannya ada mungkin kelompok ya, ada kelompok yang mengusung ideologi-ideologi dari luar yang coba diterapkan di Indonesia ataupun juga ideologi yang dulu pernah juga berkembang di Indonesia dan bisa jadi bergerak secara underground ya, secara di bawah tanah. Dan juga itu diperparah dengan mungkin di sisi lain era 4.0 ya, era 4.0 itu memberikan kemudahan kepada kita, digitalisasi informasi, percepatan informasi, tapi di sisi lain hal tersebut juga menjadi sebuah dilematis ya, menjadi sebuah pedang bermata dua, di mana media sosial ini bisa dijadikan sebagai media untuk menyebar berita hoax dan juga ujaran kebencian. Jadi untuk memecah belah bangsa dan memasukkan ideologi-ideologi baru atau ideologi yang dulu sudah ada dan berkembang dan itu dapat merusak ya, dapat merusak ideologi Pancasila karena di NKRI ini Pancasila ini sebagai dasar ya, sebagai dasar falsafah. Kita sudah tahu bahwa dulu para pahlawan kita itu menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, dasar falsafah negara Indonesia. Oke, itu sekilas ya, itu sekilas tentang fenomena ideologi di masyarakat Indonesia, mungkin di era sekarang ya, era 4.0. Next. Nah, di sini ada beberapa problematika yang akan kita coba bahas bersama. Jadi, problematikanya kita analisis dari internal dan eksternal. Mungkin tadi ada beberapa kutipan yang kita analisis dari keadaan realitas ya, keadaan realitas dan juga statement dari Bapak Presiden Joko Widodo. Di sini ada internal dan eksternal. Secara internal itu ada traumatik terhadap penyalahgunaan kekuasaan ya, traumatik masyarakat, pandangan masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan publik itu kepada pemerintahan itu bisa menurun seperti itu. Karena apa? Karena terkuaknya kasus-kasus korupsi, penggelapan uang negara, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara tertentu ya, yang mungkin teman-teman sering baca di koran online ataupun juga di koran, ataupun juga melihat di berita-berita online ataupun juga di televisi, bagaimana di tengah pandemi sekarang itu masih saja ada yang melakukan penyelewengan kaitannya dengan korupsi ya, dan juga itu sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut itu melanggar nilai-nilai dari Pancasila sendiri.
Yang kedua ada demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun. Sekarang sangat ramai ya berita-berita bohong dan juga itu berpengaruh pada demokrasi di kita, bagaimana itu menyebabkan demokratisasi yang melewati batas dan etika ini itu menyebabkan mungkin apatis ya, rasa apatis di para kaula muda ataupun juga di masyarakat awam seperti itu. Lalu kita kembali lagi dibahas sebenarnya sedikit ada yang terlewat ya. Jadi demokratisasi yang melewati batas ini kita mungkin sering mendengar ya ada pemilihan misalnya kepala daerah ataupun juga pemilihan DPR itu sering ada misalnya kalau dulu, tapi kalau sekarang itu sudah agak terminimalisir karena masyarakat sudah agak melek demokrasi lah. Jadi kalau dulu itu ada gerakan Fajar ya, bagaimana misalnya bakal calon atau tim sukses itu memberikan misalnya sejumlah nominal uang ke masyarakat yang akan memilih. Itu kan sudah melanggar etika, melanggar nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Lalu selanjutnya tertinggalnya Indonesia dengan negara-negara lain dalam aspek kehidupan. Kita tahu secara pemerataan pendidikan dan juga secara ekonomi, mungkin update sekarang yang terbaru belum Bapak cek kembali, tapi yang pasti kita masih di negara berkembang, meskipun kemarin juga ada statement-statement dari beberapa negara bahwa kita bisa masuk atau kita bisa maju menjadi negara yang bisa masuk pada kualifikasi negara maju. Tapi pada realitasnya kita masih pada pada negara berkembang. Lalu selanjutnya itu timbulnya etnosentrisme yang menganggap sukunya itu lebih baik dari suku lain, sehingga lebih mengagungkan daerah atau sukunya daripada persatuan bangsa. Nah, ini yang menjadi sebuah permasalahan, yang menjadi sebuah problematika adanya disintegrasi bangsa, adanya perpecahan. Kalau dulu ini memang terjadi ya, di mana mungkin teman-teman dulu silakan coba dicek ya, ada kasus-kasus seperti misalnya dulu itu di Poso itu kan ada perang sampit. Lalu juga eh, mungkin ini kaitannya dengan eksternalnya, bagaimana kemarin ada kelompok separatis separatis di tanah Papua eh, yang melakukan perlawanan seperti itu. Itu juga hanya itu mungkin masuknya ke eksternal ya, adanya gangguan dari eksternal itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah problematika, tapi kita yakinlah untuk hari ini hal tersebut sudah agak mulai terminimalisir ya. Jadi antar suku, antar daerah itu sekarang sudah relatif kondusif. Selain dari internal tadi, ada juga dari eksternal. Nah, dari eksternal ini ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin. Yang pertama itu arus globalisasi. Kita masuk pada era 4.0 atau bahkan mungkin kita masuk pada era 5.0 kalau di Jepang ya. Jadi society ya. Arus globalisasi ini di sisi lain juga memberikan dampak positif. Tapi tadi yang seperti yang awal kita bahas bahwa di sisi lain ketika ada hal positif juga pasti ada dampak negatifnya. Dan ini menjadi sebuah pedang bermata dua yang kalaupun misalnya tidak bisa terkontrol itu juga bisa menjadi sebuah problem ya, menjadi sebuah problem. Nah, arus globalisasi ini yang mengakibatkan kita tidak jadi secara kewilayahan itu sudah tidak terbatasi karena ada internet ya, ada internet, kita bisa mengakses di belahan dunia manapun secara cepat sesuai dengan kebutuhan ataupun yang kita cari seperti itu. Selanjutnya ada westernisasi. Nah, westernisasi ini
bagaimana budaya Barat itu masuk ke Indonesia, dan juga anak-anak muda itu lebih cenderung bagaimana mengakibatkan ya, akibatnya kaula muda itu lebih bangga terhadap budaya-budaya luar daripada budaya-budaya di Indonesia. Nah, ini menjadi perang tersendiri kita terhadap westernisasi, bagaimana sekarang sudah banyak digaungkan eh, cintai produk dalam negeri seperti itu, dan juga gerakan-gerakan ya, gerakan-gerakan bagaimana untuk mencintai atau melestarikan budaya lokal. Tapi ini masih juga belum bisa terbendung oleh kita, dan perlu gerakan dari anak-anak muda. Selanjutnya ada liberalisme. Liberalisme juga masih dari Barat ya, dan juga ada hedonisme. Nah, ini untuk anak-anak muda ya, untuk anak-anak muda yang generasi Z ya, jangan sampai liberalisme dan hedonisme ini, paham ini masuk ke anak-anak muda yang generasi Z ini, karena mereka adalah mungkin akan menjadi ujung tombak untuk sekian tahun ke depan. Dan juga paham ideologi lainnya yaitu dari ideologi-ideologi yang kaitannya dengan tadi ya, kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama, ataupun juga mengatasnamakan sebuah kelompok ya, atau pemahaman. Di sisi lain, ketika ada problematika itu kan ada sebab ya, itu akan juga memberikan akibat. Nah, ini ada beberapa akibat dari sebab yang tadi. Yang pertama, perpecahan bangsa, adanya disintegrasi bangsa ya. Yang kedua, adanya melemahnya pertahanan dan keamanan. Tadi mengakibatkan pada seperti tadi ada kelompok separatis yang mengakibatkan itu menjadi musuh ya, menjadi musuh keamanan dari negara, khususnya NKRI ya. Lalu selanjutnya terjadinya konflik antar kelompok ya. Konflik tadi yang diakibatkan dari informasi-informasi hoax tadi ya. Ada informasi hoax, lalu juga ujaran kebencian, mengakibatkan antar sebuah kelompok atau antar etnis itu terjadi sebuah konflik. Lalu sikap apatis ya, karena tadi traumatis, lalu tercederainya demokrasi itu mengakibatkan apatisme di kaula muda ataupun juga di masyarakat secara umum atau masyarakat awam. Lalu lunturnya sikap nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini yang sangat vital ya, bagaimana nilai-nilai nasionalisme atau sikap nasionalisme dari setiap individu sebagai warga negara itu kan harus selalu dimiliki ya, harus selalu dimiliki, apalagi teman-teman sebagai calon pendidik ya, generasi yang selanjutnya yang akan menanamkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila ini. Disinilah kita perlu menganalisis dan perlu meresapi kembali bagaimana pentingnya penguatan dari pendidikan Pancasila pada calon pendidik ya, yang akan mendidik generasi selanjutnya. Ini akibatnya. Lalu selanjutnya, nah ini salah satu juga tantangan ya, karena di salah satu tema kita ada tantangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Media sosial ini di sisi lain itu tadi seperti pedang bermata dua. Nah, tantangannya apa sih gitu? Tantangannya apa di era 4.0, di era percepatan informasi melalui media sosial ini? Yang pertama, intoleransi ya. Jadi penyebaran permusuhan bentuknya adalah hoax dan juga meme yang dapat memicu konflik yang berkaitan dengan SARA ya, suku, ras, agama. Nah, ini intoleransi ini kalau kita masuk pada media sosial ya, terkadang kita juga
mudah terpancing secara emosional dan memberikan komentar-komentar yang kita biasanya apa ya, ter tersulut emosinya dan memberikan komentar juga seperti itu. Nah, kita harus bisa mereframing ya, mereframing berita-berita hoax. Pastikan kita sebagai generasi milenial, generasi Z yang perlu memiliki digital literasi yang nanti juga kita akan bahas nih, bagaimana pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di era digital harus memberikan solusi ya ke depannya. Ini yang perlu kita pahami secara menyeluruh ya. Nanti bagaimana penguatan dari sikap nasionalisme dan penguatan dari nilai-nilai Pancasila dibarengi dengan bagaimana sih generasi Z ya, generasi milenial, apalagi sebagai calon pendidik itu bisa menerapkan hal tersebut, nilai-nilai dan sikap nasionalisme tersebut pada generasi selanjutnya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada radikalisme kekerasan ya, penyebaran paham radikal melalui propaganda kelompok terorisme. Kita tahu beberapa waktu lalu atau beberapa bulan ke belakang juga terjadi hal-hal atau terjadi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pemahaman tertentu yang melakukan pengaboman ataupun juga melakukan terorisme ya. Hal tersebut bisa menjadi sebuah paham ya, menjadi paham dan juga itu bisa melunturkan nilai-nilai dan juga ideologi Pancasila. Lalu sekarang ada cybercrime ya berkembang. Ada cybercrime, ada pornografi, ada judi online, dan juga sekarang ada UIT ya. Ada UIT bagaimana sekarang orang bisa sangat dengan bukti yang cukup itu bisa melakukan pelaporan terhadap orang lain seperti itu. Kalaupun juga ada misalnya juga ada bullying seperti itu. Nah, ini juga bisa merusak mental para generasi muda di era ini secara tidak langsung ya menggerogoti. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan ya, tantangan pendidikan Pancasila ke depannya. Lalu bagaimana kita melawan atau solusinya bagaimana sih? Tadi ya kita sudah banyak dari awal permasalahan-permasalahan yang muncul di NKRI ini. Lalu solusinya seperti apa, Pak? Kita itu solusinya adalah bela negara. Jadi bela negara ini sebagai bagian atau solusi dalam mengikis ya permasalahan-permasalahan atau disintegrasi bangsa yang terjadi di masyarakat ataupun juga permasalahan-permasalahan atau yang muncul di tengah-tengah kita sekarang ya. Lalu Pak, bela negara itu apa sih Pak? Jadi bela negara itu adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan kewaspadaan diri ya, diri kita dan lingkungan dari ancaman internal dan eksternal negara. Ancaman yang dimaksud itu ancaman yang tadi sudah kita bahas di awal. Nah, bela negara itu ada dua aspek ya. Yang pertama ada secara fisik, yang kedua ada secara non-fisik. Yang secara fisik yaitu dengan cara militer ya, seperti rakyat terlatih, lalu ada hansip ya kalau di masyarakat, lalu kalau di tingkat keamanan itu ada kepolisian dan juga TNI, dan ini bisa dan diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara itu berhak mengikuti mendaftar sebagai polisi ataupun TNI ya. Nah, hanya mungkin ya yang berkaitan dengan ini harus juga sesuai dengan kriteria. Selanjutnya bela negara secara non-fisik. Nah, seperti mengikuti pendidikan kewarganegaraan seperti ini. Nah, ini kita sedang bela negara secara non-fisik ya.
Jadi mengikuti pendidikan kewarganegaraan secara formal seperti ini dalam ruang lingkup pendidikan di perguruan tinggi, lalu melaksanakan demokrasi. Nah, ini mungkin jika ada pemilihan desa di tingkat desa, pemilihan wakil rakyat, bahkan nanti di pemilihan presiden, suara teman-teman itu adalah kunci ya, kunci untuk perubahan atau untuk transformasi negara ke depannya. Lalu berkarya, lalu ikut aktif menanggulangi bencana alam, ikut dalam kegiatan mental, spiritual, dan membayar pajak. Nah, membayar pajak pun itu juga bagian dari bela negara ya, menjadi bela negara. Nah, nanti teman-teman sebagai pendidik ya, sebagai pendidik pasti akan juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan juga sikap nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila secara langsung ataupun tidak langsung dalam pembelajaran kepada peserta didik. Meskipun teman-teman nanti akan menjadi guru mata pelajaran atau bahkan nanti kalau misalnya jadi leader ya, jadi kepala sekolah, itu pun juga akan menanamkan nilai-nilai ini, akan menanamkan sikap nasionalisme ini. Seperti itu secara tidak langsung teman-teman mahasiswa akan melaksanakan ya, akan melaksanakan bela negara secara non fisik. Selanjutnya unsur dasar bela negara yang pertama itu ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya cinta tanah air, lalu kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi ya, sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, lalu memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, kemampuan awal bela negara ini itu dari dulu ya, dari dulu SD, SMP, SMA sampai sekarang ke perguruan tinggi adalah bentuk kemampuan bela negara dalam dalam segi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, teman-teman dibekali dengan ini. Selanjutnya fungsi bela negara di sini ada 4 poin. Yang pertama untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, tadi yang internal dan eksternal ya. Lalu menjaga keutuhan wilayah negara. Kalaupun misalnya teman-teman di sini ada yang menjadi abdi negara seperti ASN ataupun juga misalnya sebagai polisi ataupun juga TNI, lalu merupakan kewajiban. Ini kewajiban karena diatur ya, karena diatur dalam Undang-Undang Dasar. Silakan teman-teman baca dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu merupakan panggilan sejarah. Kalau dulu para pahlawan itu sampai rela berkorban ya, berkorban nyawa. Kalau kita sekarang rela berkorban waktu kita, tenaga kita mencurahkan pikiran dan gagasan kita untuk bagaimana menyampaikan atau mentransformasikan ya, menyalurkan sikap nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila ini sendiri. Lalu tujuan dari bela negara ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup bernegara, melestarikan budaya ya. Tadi ada modernisasi, ada westernisasi, ada westernisasi atau bahkan sekarang banyak merebah ya K-pop ya. Nah, ini kita perlu juga boleh hal seperti itu menjadi kesenangan ya. Tapi kita juga perlu membalanskan antara kebudayaan lokal dan juga kebudayaan internasional. Menjaga identitas, nah ini ya identitas NKRI, identitas kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita memegang teguh sikap nasionalisme dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kita proporsinya sebagai mahasiswa sekarang ya. Lalu integrasi. Lawan dari integrasi ini adalah disintegrasi bangsa, ada perpecahan. Kalau integrasi negara ini adalah kesatuan ya, kesatuan negara Republik Indonesia. Lalu menjalankan nilai-nilai Pancasila nih. Nilai-nilai Pancasila ini ada dari 5 Pancasila ini itu
diejawantakan dalam butir-butir Pancasila, dan itu silakan coba difahami ya, ada sekian butir, ada kalau saya tidak salah ada 20 sekian butir lah. Silakan coba dikaji. Nah, kita masuk pada pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Di sini ada 3 rumus ya, 3 rumus yang menjadi yang Bapak tawarkan untuk pendidikan kewarganegaraan di masa yang akan datang. Karena generasi-generasi Z ya yang akan diajar oleh teman-teman sebagai generasi milenial ini perlu juga sebuah skema ya. Di sini terdapat skema pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di masa yang akan datang, yang memanfaatkan teknologi informasi dengan pengelolaan yang baik dan output yang berdampak terhadap digital literasi. Tadi melawan tantangan-tantangan media sosial, tantangan-tantangan era digital sekarang, itu perlu adanya digital literasi, bahkan digital etik ya. Digital etik sebagai seorang warga negara, future citizen. Nah, ini teman-teman adalah future citizen ya, di masa yang akan datang. Nah, yang pertama, learn. Belajar dan mempelajari. Warga negara di masa depan itu harus mengembangkan diri untuk belajar keterampilan baru atau learn new skill ya. Salah satu keterampilan yang perlu dipelajari dan dikuasai adalah to analyze and to evaluate information. Jadi menganalisis informasi yang ada agar tidak mudah termakan media berita-berita hoax dan juga ujaran kebencian, dan juga mengevaluasi informasi yang ada dengan cara coba cross-check informasi yang masuk. Nah, ini adalah sebuah skema ya, ini adalah sebuah skema. Lalu unsur ini mempresentasikan digital media literasi yang perlu dimiliki oleh setiap warga negara global di abad informasi, di era 4.0, di era 5.0 bahkan. Nah, di sini warga negara akan cerdas apabila data atau informasi yang didapat itu valid dan terverifikasi. Selain tadi kita perlu bela negara dengan dengan menguatkan sikap nasionalisme kita dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila ini kan ada ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana kita menjadi warga negara menganut agama kita yang juga diatur dalam konstitusi seperti itu. Selanjutnya yaitu thrive, berkembang atau tumbuh subur ya. Jadi selanjutnya level mencipta atau memproduksi ini adalah definisi dari thrive. Jadi ketika seorang thrive ya, jadi ketika seorang warga negara tidak berhenti pada taraf belajar, tadi yang belajar ya, namun ini bahkan lanjut beralih pada level memproduksi ya, menjadi lebih inovatif, menjadi lebih produktif. Sebab pada hakikatnya belajar itu adalah suatu proses transmisi nilai atau value. Maka nilai di sini tidak hanya sebagai luaran saja sebenarnya, tapi juga sebuah proses dalam bertumbuh ya. Dan pada akhirnya warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumbuh akan terus berpikir bagaimana cara memanfaatkan sesuatu untuk hal baru yang lebih bermanfaat atau more valuable outcome ya. Jadi tadi ya, bagaimana generasi muda itu melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara bekalnya sekarang ya, lalu itu sebagai bentuk bela negara dan diubah menjadi sebuah inovasi atau karya yang dapat mengedukasi generasi-generasi muda ke depan agar lebih melek terhadap budaya
kita ya, ke budaya nasional, dan juga dapat mentransfer nilai-nilai dari Pancasila dan juga sikap nasionalisme ya, dengan cara misalnya konten-konten vlog ataupun juga media-media digital literasi tentang edukasi pentingnya atau urgensinya pendidikan Pancasila, atau bahkan nanti konten kita ke depan untuk pertemuan selanjutnya untuk para penyaji itu akan kita kemas secara menarik dan juga akan coba kita ubah menjadi sebuah produk ya, menjadi sebuah produk. Nah, ini akan kita coba terapkan ya dalam perkuliahan. Bagaimana ketika teman-teman menyusun sebuah kerangka kerangka materi, lalu kita akan coba ubah menjadi sebuah produk ya, menjadi sebuah produk digital literasi yang akan coba kita sampaikan melalui konten-konten kreatif ya, yang lebih mengedukasi. Lalu selanjutnya serve atau mengabdi dan melayani. Jadi warga negara yang sudah teredukasi dengan baik tadi ya, dan sudah memiliki sikap nasionalisme yang kuat, juga selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, itu memiliki keterampilan yang dimanfaatkan dengan baik dan terus berupaya untuk berinovasi serta bereksplorasi, jadi sesungguhnya akan mengarah pada citra pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di masa yang akan datang untuk para generasi Z ya, generasi penerus bangsa. Lalu karena pada hakikatnya praksis ya dari kemelek wacanaan atau tadi ya digital literasi yang baik berdampak pada aktivitas atau interaksi sosial yang secara luas ya di Indonesia. Mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, Indonesia akan memiliki kemerataan digital ya di seluruh wilayah pulau. Dan mungkin itu perlu diperkuat ya, pondasinya diperkuat, 4 pilar ya, 4 pilarnya diperkuat, nilai-nilai nilai-nilai atau sikap nasionalisme dan nilai Pancasilanya diperkuat, digital literasinya diperkuat, sehingga adalah kemelek wacanaan atau masyarakat Indonesia atau generasi-generasi sekarang atau teman-teman ya sebagai generasi penerus sebagai pendidik itu juga akan lebih terasah seperti itu. Seorang warga negara akan memanfaatkan kemampuannya untuk mengabdi ya, dan hasil akhirnya teman-teman akan mengabdi sebagai warga negara Indonesia, dan juga mungkin kalau misalnya nanti menjadi abdi negara ya sebagai ASN seperti itu, punya proporsi sebagai pengabdian kepada negara ya. Mau sekecil apapun perannya ya, ketika teman-teman menjadi guru, perannya itu adalah peran teman-teman sebagai guru. Dan karena perspektif dan mindset-nya adalah how to give value to other ya, memberikan nilai ya, memberikan nilai positif, memberikan nilai transfer of value ya, tidak hanya transfer of knowledge kepada para peserta didik, juga mentransfer of value kepada peserta didik dengan penguatan ya, penguatan dari sikap nasionalisme dan juga nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga berkenan. Mohon maaf kalaupun ada perkataan yang kurang kurang pas. Mungkin kita akan lanjutkan pada diskusi di forum LMS. Terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.